Di sebuah desa sunyi di lerung perbukitan Jawa Tengah, rumah kayu di tepi sawah itu masih berdiri meski catnya sudah lama mengelupas, dan atapnya bocor di mana-mana. Setiap malam, dari arah kuburan di bawah pohon beringin, isakan dua perempuan selalu terdengar jelas, seolah mereka masih menunggu seseorang. Orang-orang desa hanya berani berbisik tentang istri sah yang mati karena santet dan perempuan lain yang ikut menghilang tanpa jejak. Namun mengapa setiap kali angin bertiup dari arah pusara, suara itu selalu memanggil nama seorang pria yang masih hidup sendirian di dalam rumah itu? Di sebuah desa yang terletak di lereng perbukitan Jawa Tengah, rumah kayu milik Yudi dan Reni berdiri di tepi sawah. Dindingnya sudah mulai mengelupas catnya, namun masih kokoh menahan angin yang sering turun dari arah gunung. Setiap pagi Reni bangun sebelum matahari sepenuhnya naik. Ia menyalakan tungku di dapur belakang lalu menanak nasi. Bau asap kayu bercampur aroma daun pisang yang digunakan untuk membungkus lauk. Yudi menyusul tidak lama kemudian. Ia duduk di bangku panjang sambil memakai kaos oblong yang sudah pudar warnanya. "Nasi sudah matang," kata Reni pelan sambil menyodorkan piring. Yudi mengangguk. "Terima kasih. Hari ini ada pesanan kursi dari pasar kecamatan. Mungkin pulang agak sore." Reni hanya tersenyum tipis. Ia terbiasa mendengar alasan itu. Setelah sarapan mereka berpisah. Yudi membawa peralatan tukang kayu ke bengkel kecil di samping rumah, sementara Reni membersihkan halaman dan memberi makan ayam di kandang belakang. Siang hari di desa itu selalu terasa panjang. Angin dari sawah membawa bau tanah basah dan jerami kering. Reni kadang duduk di beranda sambil memperbaiki pakaian yang robek. Pikirannya tenang, meski sesekali ia merasa ada yang kurang. Yudi semakin sering pulang setelah maghrib. Dulu ia selalu kembali sebelum matahari terbenam. Sekarang alasan pekerjaan terus bertambah. Suatu sore Yudi mengantar pesanan meja ke pasar kecamatan. Di depan warung kecil ia berhenti sejenak untuk minum. Di situ ia melihat Tari. Wanita itu sedang mengangkat ember berisi beras dari mobil pickup. Rambutnya tergerai hingga pinggang, bajunya sederhana namun rapi. Ketika pandangan mereka bertemu, Tari tersenyum. "Mau beli rokok, Mas?" tanyanya sambil menata barang. Yudi menggeleng. "Hanya minum dulu. Panas sekali hari ini." Mereka berbicara sebentar tentang cuaca dan harga beras. Percakapan itu biasa saja. Namun Yudi merasa ada kehangatan yang berbeda. Hari-hari berikutnya ia sengaja melewati warung yang sama. Kadang hanya untuk sekadar menegur, kadang untuk duduk lebih lama. Tari selalu menyambut dengan senyum yang sama. Ia bekerja sebagai pembantu di rumah juragan beras tidak jauh dari pasar. Suaminya sudah lama pergi merantau dan tidak pernah kembali. Seminggu berlalu. Yudi mulai menemukan alasan untuk bertemu Tari di tempat yang lebih sepi. Gubuk tua di tepi hutan jati menjadi pilihan mereka. Di sana mereka berbicara lebih bebas. Tari menceritakan kesepiannya. Yudi mendengarkan sambil menghisap rokok. Perlahan rasa nyaman itu berubah menjadi sesuatu yang lebih dalam. Sentuhan tangan pertama kali terjadi di bawah pohon jati yang rindang. Yudi tidak menolak. Ia membiarkan dirinya terbawa. Malam hari ketika Yudi pulang, Reni sudah menunggu di pintu. Lampu minyak menyala redup di ruang tamu. "Kenapa lama sekali?" tanya Reni. "Pesanan banyak. Harus menyelesaikan dulu," jawab Yudi sambil melepas sepatu. Reni mengangguk lalu menyodorkan air putih. Ia tidak bertanya lebih jauh. Namun di dalam hatinya mulai tumbuh rasa tidak enak. Sisi kasur Yudi sering kosong ketika ia terbangun tengah malam. Kadang ia mendengar suara langkah di beranda. Namun ketika membuka pintu hanya angin yang menyapa. Di gubuk tepi hutan, pertemuan Yudi dan Tari semakin sering. Tari mulai berani mengungkapkan perasaannya. "Aku tidak mau terus seperti ini," katanya suatu sore sambil memandang ke arah pepohonan. "Setiap kali kau pulang, aku merasa ditinggalkan." Yudi terdiam. Ia memegang tangan Tari. "Beri aku waktu. Segala sesuatu perlu diatur pelan-pelan." Tari menatapnya dalam. "Reni tidak akan pernah tahu, kan?" Yudi mengangguk. Janji itu terasa ringan di mulut namun berat di dada.
Ia pulang dengan langkah yang semakin ragu. Di rumah Reni sudah menyiapkan makan malam. Mereka duduk berhadapan. Percakapan mereka sebatas urusan rumah tangga. Tidak ada tanya tentang perasaan. Reni terlihat lebih pucat dari biasanya, namun ia tetap tersenyum. Malam semakin dingin. Angin dari sawah berhembus masuk melalui celah jendela. Reni menutup pintu dengan rapat. Ia berbaring di kasur sambil memandang langit-langit kayu. Pikirannya dipenuhi pertanyaan yang tidak berani ia ucapkan. Di sisi lain, Yudi berbaring membelakanginya. Matanya terbuka. Bayangan wajah Tari masih jelas di kepalanya. Keesokan harinya kehidupan seolah kembali normal. Reni memasak, Yudi bekerja. Namun ada sesuatu yang berubah di udara desa itu. Burung-burung di pohon rambutan tidak lagi berkicau seceria biasanya. Anjing tetangga sering menggonggong ke arah rumah mereka tanpa sebab yang jelas. Reni merasakan dingin di punggungnya setiap kali melewati cermin di ruang tamu. Ia mengusap kaca itu, namun bayangannya sendiri terlihat agak kabur. Yudi semakin jarang berbicara di rumah. Ia datang, makan, lalu tidur. Kadang ia membawa oleh-oleh dari pasar, seolah ingin menutupi rasa bersalah. Reni menerima semuanya dengan diam. Ia masih percaya bahwa suami yang ia nikahi dulu akan kembali seperti semula. Harapan itu menahannya untuk tidak bertanya terlalu banyak. Suatu malam hujan turun deras. Bunyi genting yang ditimpuk air terdengar jelas. Reni terbangun karena mimpi. Dalam tidurnya ia melihat dirinya berdiri di tengah sawah yang gelap. Jauh di depan ada sosok perempuan yang membelakanginya. Ketika sosok itu menoleh, wajahnya kosong. Reni terbangun dengan napas terengah. Di sampingnya kasur Yudi kosong. Ia bangkit dan berjalan ke beranda. Di luar hanya hujan dan gelap. Tidak ada siapa-siapa. Yudi saat itu sedang berada di gubuk tepi hutan bersama Tari. Mereka berlindung dari hujan di bawah atap yang bocor. Tari menyandarkan kepala di bahu Yudi. Kalau suatu hari nanti semuanya terbuka, apa yang akan kau lakukan? Tanyanya pelan. Yudi menghela napas. Jangan pikirkan itu sekarang. Tari tidak menjawab. Ia hanya menggenggam tangan Yudi lebih erat. Di luar hujan semakin lebat. Petir menyambar di kejauhan, menerangi sekilas wajah mereka yang serius. Ketika hujan reda, Yudi bergegas pulang. Jalan setapak licin oleh lumpur. Ia masuk rumah dengan hati-hati agar tidak membangunkan Reni. Namun Reni sudah duduk di ruang tamu menunggu. Dari mana? Tanya Reni dengan suara datar. Terjebak hujan di bengkel, jawab Yudi cepat. Reni menatapnya lama. Lalu ia berdiri dan kembali ke kamar tanpa berkata apa-apa. Yudi berdiri termangu di tengah ruangan. Rasa bersalah menyebar di dadanya. Namun ia tidak mampu menghentikan langkah yang sudah ia mulai. Hari-hari berikutnya berlalu dengan keheningan yang semakin tebal. Reni mulai sering duduk sendirian di beranda setelah maghrib. Pandangannya mengarah ke sawah yang gelap. Ia tidak tahu apa yang sedang terjadi, namun instingnya bilang ada yang salah. Yudi semakin mahir menutupi jejak. Ia mengatur waktu bertemu Tari dengan lebih hati-hati. Namun setiap kali ia kembali ke rumah, bau kemenyan samar-samar terasa di udara, padahal tidak ada yang membakar apapun. Suatu sore Reni menemukan rambut panjang di baju Yudi yang digantung di belakang pintu. Rambut itu bukan miliknya. Ia memegangnya sebentar, lalu membuangnya ke halaman. Ia tidak bertanya. Ia hanya merasa dada sesak. Malam itu ia bermimpi lagi. Kali ini sosok perempuan itu berdiri lebih dekat. Mulutnya bergerak seolah ingin mengatakan sesuatu, namun tidak ada suara yang keluar. Reni terbangun dengan peluh dingin. Di sisi lain Tari mulai merasa tidak sabar. Ia ingin Yudi sepenuhnya miliknya. Setiap pertemuan ia menyinggung soal Reni dengan nada yang semakin tajam. Yudi hanya menenangkan dengan janji-janji kosong. Ia belum siap kehilangan kenyamanan rumah, namun juga tidak mampu meninggalkan kehangatan yang diberikan Tari. Angin malam membawa bau tanah dari arah kuburan desa yang berada tidak jauh dari sawah. Suara jangkrik terdengar serak. Di rumah kayu itu lampu minyak menyala redup. Reni berbaring memandang dinding. Yudi berbaring membelakanginya. Di antara mereka ada jarak yang tidak lagi bisa diukur dengan kata-kata. Jauh di tepi hutan jati, gubuk tua berdiri sunyi, menunggu pertemuan berikutnya. Dan di atas desa yang tampak damai itu,
Sesuatu yang gelap mulai merayap pelan, menunggu waktu yang tepat untuk menampakkan diri. Hubungan Yudi dan Tari semakin dalam di gubuk tua tepi hutan jati. Atapnya bocor di beberapa bagian, namun tempat itu cukup terlindung dari pandangan orang desa. Setiap kali Yudi datang, Tari sudah menunggu dengan wajah yang campur aduk antara lega dan resah. Ia menyiapkan air rebusan jahe di kendi tanah. Bau rempah memenuhi ruangan sempit itu. "Aku tidak tahan lagi menunggu," kata Tari sambil menyerahkan cangkir. "Setiap malam kau kembali ke rumah itu, aku merasa seperti barang pinjaman." Yudi menerima cangkir tanpa langsung minum. "Jangan buru-buru, segala urusan butuh cara." Tari menatap lurus ke matanya. "Reni berdiri di tengah kita terlalu lama. Aku ingin dia tidak ada." Kalimat itu menggantung di udara. Yudi tidak menjawab. Ia hanya menghela napas lalu menarik tangan Tari. Sentuhan mereka kali ini terasa lebih terburu-buru, seolah ingin mengusir rasa bersalah yang terus mengintai. Di luar, daun jati bergesekan pelan. Angin membawa bau tanah basah dari arah sungai kecil yang mengalir di balik semak. Sementara itu di rumah, Reni mulai merasakan perubahan pada tubuhnya. Sakit kepala datang hampir setiap sore. Nafsu makannya menurun. Nasi yang biasa ia lahap sekarang hanya bersisa di piring. Ia tetap memasak untuk Yudi, namun dirinya sendiri hanya mampu menelan sedikit. Ketika Yudi pulang, ia menyembunyikan keluhan itu di balik senyum tipis. "Kau terlihat lelah," ujar Yudi suatu malam sambil melepas baju kerja. Reni menggeleng pelan. "Hanya kurang tidur, tidak apa-apa." Yudi mengangguk lalu masuk kamar. Ia tidak memeriksa lebih jauh. Pikirannya masih penuh dengan wajah Tari dan permintaan yang semakin keras. Rasa bersalah menekan dadanya, namun kebiasaan bertemu di gubuk sudah sulit dihentikan. Tari tidak lagi sabar. Suatu pagi ia mendengar percakapan dua pedagang di pasar tentang seorang dukun yang tinggal di kaki gunung. Orang tua itu dikenal mampu menyelesaikan perkara rumah tangga dengan cara yang jarang dibicarakan di siang hari. Tari menyimpan informasi itu dalam hati. Ia menimbang risiko, lalu memutuskan. Tanpa memberitahu Yudi, ia berangkat sendirian membawa bungkusan sesajen. Di dalamnya terdapat bunga kenanga, telur ayam kampung, dan sedikit uang receh. Jalan menuju kaki gunung menanjak dan sepi. Pepohonan di kiri kanan semakin rapat. Cahaya matahari tertutup kanopi daun. Sesekali terdengar bunyi ranting patah di kejauhan, namun ketika ia menoleh tidak ada siapa-siapa. Rumah dukun berdiri di antara dua pohon besar. Dindingnya dari anyaman bambu, atapnya ijuk hitam. Asap kemenyan sudah keluar dari celah pintu sebelum Tari mengetuk. Seorang laki-laki tua membuka. Matanya sayu namun tajam. Ia mempersilakan masuk tanpa banyak bertanya. "Ceritakan keperluanmu," kata dukun itu sambil duduk di tikar. Tari menjelaskan semuanya dengan suara yang bergetar. Ia ingin Reni tidak lagi menjadi penghalang. Dukun itu mendengarkan sambil mengangguk pelan. Ia meminta sesajen diletakkan di depan tungku kecil. Lalu ia mulai meracik sesuatu dari daun-daun kering dan tanah yang diambil dari periuk tanah. "Kalau kau sungguh-sungguh, akibatnya tidak bisa dibatalkan." Peringatan itu diucapkan dengan nada datar. Arwah yang pergi, karena cara ini biasanya tidak tenang. Tari menelan ludah. "Aku sudah memutuskan." Ritual dimulai saat matahari condong ke barat. Asap naik berkelok-kelok memenuhi ruangan. Dukun itu melantunkan mantera dengan suara serak. Lidahnya bergerak cepat. Tari duduk bersila, tangan gemetar di atas pangkuan. Ia merasakan dingin merayap dari ujung kaki menuju tulang belakang. Bayangan di dinding seolah bergerak sendiri. Ketika mantera selesai, dukun itu menyerahkan sebungkus kecil berisi tanah dan rambut. "Simpan ini di tempat yang dekat dengan orang itu." Instruksi itu singkat. "Biarkan bekerja sendiri." Tari menerima bungkusan itu lalu segera meninggalkan rumah dukun. Perjalanan pulang terasa lebih berat. Angin bertiup dari arah gunung membawa bau basah yang menyengat. Ia terus memegang bungkusan di dalam tas. Sesekali ia menoleh ke belakang karena merasa ada yang mengikuti, namun jalan tetap kosong. Malam itu Yudi datang ke gubuk. Tari tidak menceritakan kunjungannya. Ia hanya bersikap lebih tenang dari biasanya. Mereka berbicara sebentar, lalu berpisah lebih awal. Yudi pulang dengan perasaan aneh di dada, seolah ada yang berubah di udara.
Di rumah Reni sudah berbaring sejak maghrib. Sakit kepalanya semakin kuat. Ia memejamkan mata dan jatuh ke dalam tidur yang dalam. Dalam mimpinya ia berdiri di tengah sawah yang gelap gulita. Di depan ada sosok perempuan yang membelakanginya. Ketika sosok itu berbalik, wajahnya pucat dan mulutnya terbuka seolah ingin berteriak, namun tidak ada suara yang keluar. Reni mencoba berlari, namun kaki terasa berat. Tanah di bawahnya tiba-tiba retak. Ia terjatuh ke dalam lubang yang dalam. Bau tanah masuk ke hidung. Ia terbangun dengan napas tersengal. Tubuhnya basah oleh keringat. Di sampingnya kasur Yudi masih kosong. Reni bangkit dan berjalan ke dapur. Ia menuang air ke gelas lalu meminumnya pelan. Tangannya gemetar. Di cermin kecil di atas meja, bayangannya terlihat agak kabur. Ia mengusap kaca itu, namun kabut samar tetap ada. Dari arah jendela terdengar bunyi daun yang digesek angin. Reni menutup jendela rapat-rapat lalu kembali ke kamar. Ia berbaring lagi, namun tidur tidak datang. Sementara itu, Tari tiba di rumahnya sendiri. Ia menyimpan bungkusan dari dukun di bawah bantal. Malam itu ia bermimpi tentang perempuan berbaju kebaya yang berdiri di ujung tempat tidur. Perempuan itu tidak berbicara, hanya menatap. Tari terbangun dan menyalakan lampu. Ruangan kosong. Namun bau kemenyan samar masih terasa di udara, padahal ia tidak membakar apapun. Keesokan harinya Reni tidak mampu bangun tepat waktu. Kepala terasa berputar setiap kali ia mencoba duduk. Yudi melihat kondisi itu sebelum berangkat kerja. "Istirahat saja, nanti aku belikan jamu," katanya sambil memakai sepatu. Reni mengangguk lemah. Setelah Yudi pergi, ia terbaring menatap langit-langit. Pikirannya penuh dengan mimpi tadi malam. Ia merasa ada yang mengawasi dari sudut ruangan, namun setiap kali menoleh tidak ada apa-apa. Di luar ayam-ayam di kandang berkokok lebih sedikit dari biasanya. Suara mereka terdengar serak. Di pasar Tari berjalan dengan langkah lebih ringan. Ia merasa rencananya sudah berjalan. Ketika bertemu Yudi di dekat warung, ia tersenyum lebih lebar. "Hari ini kau terlihat senang," komentar Yudi. Tari hanya mengangkat bahu. Hanya merasa lega. Segala sesuatu akan beres pada waktunya. Yudi tidak bertanya lebih jauh. Ia masih membawa rasa was-was, namun memilih untuk mengabaikannya. Mereka berpisah dengan janji bertemu lagi di gubuk sore nanti. Menjelang sore, Reni memaksa diri turun dari kasur. Ia memasak air untuk jamu sederhana. Sambil menunggu air mendidih, ia memandang ke arah sawah melalui jendela. Langit mulai berubah warna. Angin berhembus membawa bau tanah yang lebih kuat dari biasanya. Reni menggigil. Ia menutup jendela lagi lalu duduk di kursi dapur. Tangannya memegang cangkir hangat, namun dingin di punggung tetap ada. Malam tiba dengan keheningan yang berbeda. Jangkrik di sawah bersuara lebih pelan. Anjing tetangga tidak menggonggong sama sekali. Reni berbaring lebih awal. Yudi pulang larut dan langsung masuk kamar tanpa menyalakan lampu. Ia berbaring membelakangi Reni. Di antara mereka jarak terasa semakin lebar. Di rumah Tari, bungkusan dari dukun masih tersimpan di bawah bantal. Ia memejamkan mata dengan senyum tipis. Ia yakin sebentar lagi halangan itu akan hilang. Namun di balik kelopak matanya, bayangan perempuan berbaju kebaya kembali muncul. Kali ini lebih dekat. Mulutnya bergerak pelan seolah mengucapkan sesuatu yang tidak terdengar. Tari membuka mata dan menatap langit-langit yang gelap. Bau tanah basah masuk melalui celah jendela. Ia menarik selimut hingga ke dagu, namun rasa dingin tetap merayap di kulit. Di desa yang sama, angin malam bergerak pelan dari arah kaki gunung menuju sawah. Ia membawa serta sisa asap kemenyan yang samar. Di rumah kayu tepi sawah, Reni bergeser dalam tidur. Bibirnya bergerak tanpa suara. Di luar, daun rambutan berguguran satu persatu meski tidak ada angin kencang. Sesuatu telah mulai bekerja, dan tidak ada yang bisa menghentikannya lagi. Sejak ritual di kaki gunung selesai, kondisi Reni menurun dengan cepat. Demam datang tiba-tiba di pagi hari. Tubuhnya terasa panas ketika Yudi menyentuh dahi sebelum berangkat kerja. Reni hanya mampu membuka mata sebentar. "Aku tidak enak badan," bisiknya lemah. Yudi menyimpan tangan di dahi itu lebih lama. "Istirahat, nanti aku panggilkan orang." Ia pergi menuju rumah dokter desa yang terletak di ujung jalan setapak.
Dokter itu datang membawa tas kecil berisi obat-obatan biasa. Setelah memeriksa denyut nadi dan suhu, ia hanya mengangguk. Demam biasa, minum obat ini 3 kali sehari. Kalau belum reda besok, panggil lagi. Obat itu diberikan. Reni menelannya dengan bantuan air, namun panas di tubuhnya tidak turun. Siang hari ia mulai mengigau. Bibirnya bergerak menyebut kata-kata yang tidak jelas. Yudi duduk di tepi kasur sambil memegang tangan istrinya. Rasa bersalah menekan dadanya semakin kuat namun mulutnya tetap terkunci. Di tempat lain Tari menunggu kabar melalui pesan singkat. Ketika Yudi akhirnya menulis bahwa Reni sakit berat, senyum tipis muncul di wajahnya. Ia membalas dengan kalimat singkat penuh pura-pura prihatin. Di dalam hati ia merasa rencananya mulai membuahkan hasil. Bungkusan dari dukun masih tersimpan rapi di bawah bantal. Malam tiba dengan angin yang membawa bau tanah lebih pekat dari biasanya. Reni gelisah di atas kasur. Keringat dingin membasahi seluruh tubuh. Bau yang keluar dari kulitnya menyerupai tanah kuburan yang baru digali. Yudi membuka jendela berharap udara segar masuk. Namun angin malam justru membuat Reni menggigil lebih hebat. Ia menutup jendela lagi. "Jangan tinggalkan aku," ucap Reni tiba-tiba dengan suara serak. Yudi menggenggam tangan itu. "Aku di sini." Reni menatap ke arah sudut kamar yang gelap. Matanya terbuka lebar meski kesadaran sudah kabur. Ia seolah melihat sesuatu yang tidak terlihat oleh Yudi. Bibirnya bergerak lagi, kali ini lebih jelas menyebut nama yang tidak dikenal. Yudi mencondingkan telinga namun kata-kata itu hilang sebelum sempat dipahami. Keesokan harinya demam semakin tinggi. Reni tidak lagi mampu duduk. Tetangga mulai datang membawa jamu dan doa. Mereka bergantian menjaga di ruang tamu. Yudi hanya mampu duduk diam di sisi kasur. Setiap kali memandang wajah Reni yang semakin pucat, ingatannya kembali pada pertemuan-pertemuan di gubuk dan janji yang ia berikan pada Tari. Rasa sesak di dada membuat napasnya pendek. Dokter desa dipanggil kembali. Setelah memeriksa, wajahnya terlihat bingung. Gejalanya tidak biasa. Sudah kuberikan obat lebih kuat. Pantau terus. Obat baru itu pun tidak membawa perubahan. Malam kedua Reni berbicara sendiri hampir sepanjang waktu. Suaranya pelan namun terus-menerus. Kadang ia tertawa kecil, kadang menangis tanpa air mata. Yudi mencoba menenangkan dengan kain basah di dahi, namun sentuhan itu seolah tidak dirasakan. Tari mengirim pesan lagi menanyakan keadaan. Yudi membalas singkat. Ia tidak punya tenaga untuk berpura-pura lebih lama. Di rumah Tari, bau kemenyan samar muncul lagi meski tidak ada yang membakar. Ia membuka jendela dan membiarkan angin malam masuk, namun bau itu tetap bertahan di sudut ruangan. Pada hari ketiga tubuh Reni semakin lemah. Napasnya pendek dan tidak teratur. Yudi memegang tangan itu yang sudah dingin. Tetangga berbisik di luar kamar. Beberapa di antara mereka menyarankan dibawa ke puskesmas di kecamatan. Namun jarak jauh dan kondisi Reni yang tidak memungkinkan, dipindah membuat usul itu ditunda. Malam itu Reni membuka mata untuk terakhir kali. Pandangannya mencari wajah Yudi. "Jaga diri," bisiknya hampir tidak terdengar. Yudi menunduk dekat ke telinga istrinya. "Aku di sini, bertahan." Reni menghembuskan napas panjang. Lalu dada itu berhenti naik turun. Keheningan tiba-tiba memenuhi kamar. Yudi memanggil namanya berulang kali, namun tidak ada jawaban. Tangannya gemetar ketika menyentuh leher untuk mencari denyut. Tidak ada apa-apa. Tangisan tetangga segera memenuhi rumah. Kabar kematian menyebar cepat di desa. Orang-orang datang membawa kain kafan dan papan kayu. Yudi terduduk di pojok ruangan dengan wajah kosong. Ia tidak mampu menangis. Yang ada hanya rasa berat yang menekan seluruh tubuh. Persiapan pemakaman dilakukan malam itu juga. Jenazah dimandikan oleh para wanita desa. Yudi hanya mampu berdiri di ambang pintu sambil memandang. Bau kemenyan dari upacara mulai memenuhi udara. Di luar, angin bertiup kencang seolah ikut berduka. Keesokan paginya keranda kayu diusung menuju kuburan desa di bawah pohon beringin. Tanah merah digali dalam. Doa dilantunkan oleh modin setempat. Ketika peti diturunkan, angin tiba-tiba berhenti sepenuhnya. Daun-daun di pohon beringin tidak bergerak.
Keheningan aneh menyelimuti semua orang yang hadir. Seorang tetangga tua berbisik pelan pada orang di sampingnya tentang arwah yang pergi dengan penyesalan, namun bisikan itu hilang ditelan suasana. Setelah tanah ditimbun rata, orang-orang pulang satu persatu. Yudi tinggal paling akhir. Ia berdiri di depan pusara yang masih baru. Bunga kenanga yang ditaruh di atas tanah bergerak pelan meski tidak ada angin. Ia mengusap muka lalu berbalik menuju rumah. Malam pertama setelah pemakaman terasa hampa. Rumah kayu itu terlalu sepi. Yudi duduk di beranda sambil memandang ke arah sawah yang gelap. Di kejauhan, dari arah kuburan terdengar isakan pelan yang terbawa angin. Ia menajamkan telinga. Suara itu hilang secepat munculnya. Ia menganggapnya hanya bayangan perasaan. Di rumah Tari, kabar kematian Reni sudah sampai. Ia menerima pesan dari Yudi dengan tangan yang sedikit gemetar. Senyum lega muncul, namun diikuti rasa dingin di punggung. Malam itu ia bermimpi berdiri di depan pusara yang baru. Tanah di atasnya bergerak perlahan. Tangan pucat mencoba keluar dari dalam. Tari terbangun sambil menutup mulut. Bau tanah basah memenuhi kamarnya. Yudi mencoba tidur di kasur yang sekarang terasa terlalu lebar. Setiap kali hampir terlelap, ia mendengar bunyi langkah di ruang tamu. Ketika bangkit dan menyalakan lampu, ruangan kosong. Hanya bayangannya sendiri di dinding. Ia kembali ke kamar dan membaringkan tubuh. Di luar, anjing tetangga menggonggong ke arah kuburan tanpa berhenti hingga dini hari. Pagi berikutnya, Yudi menemukan jendela kamar terbuka lebar. Meski ia yakin sudah menguncinya semalaman. Angin masuk membawa bau kemenyan yang samar. Di lantai dekat kasur tergeletak sehelai rambut panjang yang bukan miliknya. Ia memungutnya, menatap lama, lalu membuangnya ke halaman. Tangannya masih gemetar ketika menutup jendela kembali. Di desa, orang-orang mulai membicarakan kematian Reni yang terlalu cepat. Beberapa bilang penyakit aneh, beberapa lain hanya mengangguk tanpa komentar. Yudi tidak ikut dalam percakapan itu. Ia kembali ke bengkel kayu dan mencoba bekerja, namun tangannya tidak stabil memegang gergaji. Setiap kali ia menunduk, bayangan wajah Reni muncul di kepalanya dengan mata yang terbuka. Sore hari Tari datang ke rumah Yudi membawa makanan. Ia masuk dengan langkah hati-hati. Suasana di dalam masih terasa berat. Yudi menerima wadah makanan tanpa banyak kata. Mereka duduk di ruang tamu dalam diam. Di dinding, foto pernikahan Yudi dan Reni masih tergantung. Tari menatap foto itu sebentar lalu memalingkan muka. "Kau perlu istirahat," kata Tari pelan. Yudi mengangguk. Nanti, setelah Tari pulang, Yudi berdiri di depan foto itu lama. Wajah Reni dalam bingkai terlihat seolah menatap kembali. Ia menurunkan foto itu dan menyimpannya di laci. Namun malamnya ketika ia membuka laci untuk mengambil sesuatu, foto itu sudah berada di atas meja lagi. Ia tidak ingat pernah mengeluarkannya. Angin malam bergerak dari arah kuburan menuju rumah. Ia membawa serta sisa doa dan asap yang belum sepenuhnya hilang. Di atas pusara yang baru, bunga kenanga berserakan seolah digeser oleh tangan yang tidak terlihat. Dan di dalam rumah kayu tepi sawah, Yudi berbaring dengan mata terbuka, menunggu suara isakan yang ia tahu akan datang lagi sebelum fajar. Hari-hari setelah pemakaman terasa hampa di rumah kayu tepi sawah. Yudi mencoba kembali ke bengkel. Gergaji di tangannya sering berhenti di tengah potongan karena pikirannya melayang ke pusara di bawah pohon beringin. Tetangga masih datang sesekali membawa makanan, namun percakapan mereka singkat dan penuh kehati-hatian. Banyak yang menghindari membicarakan kematian Reni yang terlalu mendadak. Tari mulai muncul di rumah itu dengan lebih berani. Ia membawa sayur dan membersihkan debu di perabot. Yudi tidak menolak kehadirannya. Ruangan yang sepi terasa sedikit terisi. Mereka duduk bersama di beranda sore hari sambil minum teh. "Kau perlu orang di sini," kata Tari pelan sambil menatap ke arah sawah. Yudi mengangguk. Rumah ini terlalu besar untuk sendiri. Malam pertama mereka berada di kamar yang sama, jendela ditutup rapat. Lampu minyak dinyalakan redup. Tari berbaring di sisi kasur yang dulu ditempati Reni. Yudi memadamkan lampu. Kegelapan memenuhi ruangan. Tidak lama kemudian terdengar bunyi retak dari arah dinding. Yudi menyalakan kembali lampu. Cermin besar di seberang tempat tidur retak di bagian tengah. Garis pecahan membentuk sudut tajam meski tidak ada yang menyentuhnya. Tari duduk tegak. Barusan masih utuh. Yudi mendekati cermin itu.
Ia menyentuh permukaan kaca. Dingin, tidak ada angin yang cukup kuat untuk membuatnya rusak. Mereka saling pandang tanpa berkata lebih jauh. Lampu dipadamkan lagi. Kali ini isakan perempuan terdengar samar dari arah dapur. Suara itu pelan namun jelas. Yudi bangkit dan berjalan menuju sumber bunyi. Dapur kosong, hanya bau kemenyan yang tiba-tiba memenuhi udara, padahal tidak ada bara atau dupa dimanapun. Tari menyusul dengan langkah gemetar. "Kau dengar itu?" Yudi mengangguk. Ia memeriksa pintu belakang. Terkunci dari dalam. Ketika kembali ke kamar, foto pernikahan yang tadi disimpan di laci sudah berada di atas meja. Bagian wajah Reni dalam bingkai itu sobek tidak rata seolah dicabik kuku. Yudi memungut foto tersebut, tangannya bergetar. Ia menyimpannya kembali ke laci dan menguncinya. Tidur tidak datang malam itu. Setiap kali hampir terlelap, bunyi ketukan terdengar di pintu belakang. Ketukan itu rapi, 3 kali, lalu berhenti. Yudi membuka pintu. Di luar hanya gelap dan angin. Tidak ada jejak kaki di tanah. Ia menutup pintu dan menggeser kursi sebagai penahan. Pagi harinya Tari mencoba memasak di dapur. Ia mengisi panci dengan air untuk merebus sayur. Api dinyalakan. Tiba-tiba panci itu terangkat sendiri dari tungku dan tumpah. Air panas mengenai kaki Tari. Ia menjerit. Yudi berlari masuk. Kulit kaki Tari memerah. Di dinding dapur tepat di atas tungku tertulis kata dengan arang yang tidak diketahui asalnya. Tulisan itu berbunyi 1 kata saja. Yudi mengusap tulisan itu. Arangnya menempel di jari. Ia membasuh dinding hingga bersih, namun rasa tidak enak tetap tinggal. Tari duduk di kursi sambil memegang kaki. Matanya basah. "Ini bukan kebetulan," ujarnya. Yudi tidak menjawab. Ia membantu membasuh kaki Tari dengan air dingin lalu membungkusnya kain bersih. Sepanjang hari mereka tidak banyak bicara. Pekerjaan di bengkel ditinggalkan. Yudi hanya duduk di beranda memandang ke arah kuburan yang terlihat samar di kejauhan. Sore harinya tetangga yang kebetulan lewat menanyakan keadaan. Yudi menjawab singkat bahwa semuanya baik. Orang itu menatap rumah agak lama sebelum pergi. Di desa mulai beredar bisikan tentang kejadian aneh di rumah yang baru kehilangan penghuninya. Anak-anak dilarang mendekat setelah maghrib. Malam kedua lebih panjang. Lampu minyak dinyalakan lebih banyak. Yudi dan Tari duduk di ruang tamu tanpa berani masuk kamar terlalu cepat. Tiba-tiba semua lampu padam serentak. Kegelapan mutlak. Bunyi isakan kembali terdengar. Kali ini lebih dekat, seolah berasal dari sudut ruangan. Yudi meraba-raba mencari korek. Ketika api berhasil dinyalakan, bayangan perempuan berbaju kebaya terlihat sesaat di dinding sebelum menghilang. Tari menutup mulut agar tidak berteriak. Mereka menyalakan seluruh lampu yang ada. Tidur dilakukan bergantian. Satu terjaga sementara, yang lain memejamkan mata. Setiap bunyi angin di atap membuat keduanya tegang. Menjelang subuh isakan itu berhenti. Keheningan yang menyusul terasa lebih menekan. Pagi datang dengan langit mendung. Yudi menemukan jendela kamar terbuka lagi. Di ambang jendela terdapat tanah merah basah, seolah someone baru saja melangkah masuk dari luar. Tidak ada jejak dilanjutkan di lantai. Ia membersihkan tanah itu lalu mengunci jendela dengan paku tambahan. Tari mencoba makan namun setiap suapan terasa pahit. Ia meletakkan sendok. "Kita perlu bantuan," Yudi menatapnya. "Siapa yang mau datang?" Orang-orang sudah mulai menjauh. Percakapan itu berhenti di situ. Siang hari Yudi memaksa diri ke bengkel. Bunyi gergaji mengisi udara, namun setiap kali ia berhenti, sunyi yang menyusul terasa asing. Sore harinya ia kembali membawa kayu setengah jadi. Di depan pintu ia berhenti. Bau kemenyan kembali tercium dari dalam rumah, meski Tari tidak menyalakan apapun. Malam ketiga mereka memutuskan tidur di ruang tamu. Kasur digeser ke tengah. Pintu dan jendela diperiksa berkali-kali. Tengah malam kursi di sudut ruangan bergeser sendiri. Bunyinya seret di lantai kayu. Yudi menyalakan lampu. Kursi itu sudah berpindah 1 meter dari posisi semula. Tidak ada angin, tidak ada getaran. Tari memeluk lutut. "Aku takut." Yudi duduk di sampingnya. "Besok kita cari orang yang mengerti." Janji itu diucapkan pelan. Di luar angin bergerak dari arah kuburan. Daun rambutan berguguran meski pohon tidak tergoyang kencang. Di atas pusara Reni,
Bunga yang ditaruh tetangga berserakan seolah digeser tangan yang tidak terlihat. Menjelang pagi Yudi menemukan foto pernikahan itu lagi. Kali ini berada di bawah bantal. Wajah Reni yang sobek menghadap ke atas. Ia membuang foto tersebut ke sumur belakang. Bunyi ciprat air terdengar lalu sunyi. Namun ketika ia kembali ke ruang tamu, foto yang sama sudah berada di atas meja lagi dalam keadaan utuh, seolah tidak pernah disobek. Tari melihat itu dan mundur hingga punggungnya mengenai dinding. Ini tidak mungkin. Yudi memegang foto itu. Kertasnya terasa dingin. Ia merobeknya menjadi bagian-bagian kecil lalu membakarnya di tungku. Asap naik. Bau kertas terbakar bercampur sesuatu yang lain, bau tanah basah yang sudah dikenal. Api padam sendiri sebelum abu sepenuhnya hilang. Siang harinya mereka mencoba meninggalkan rumah untuk beberapa jam. Berjalan kaki menuju pasar kecamatan. Namun setiap kali mencapai batas desa, rasa sesak di dada memaksa mereka berhenti. Napas menjadi pendek. Ketika berbalik arah, rasa itu hilang. Mereka kembali dengan langkah berat. Sore hari langit berubah gelap lebih cepat dari biasanya. Yudi duduk di beranda. Tari di sampingnya. Tidak ada yang berbicara. Di kejauhan bunyi kentongan desa terdengar samar. Angin membawa isakan pelan yang sudah mulai dikenal. Kali ini suara itu menyebut nama Yudi dengan jelas sebelum hilang di telan udara. Yudi berdiri. Ia menatap ke arah kuburan. Tanah di sana terlihat rata, namun sesuatu di bawahnya seolah bergerak. Ia mengedipkan mata. Pandangan itu hilang. Tari menarik lengan bajunya. "Masuk," katanya. Mereka masuk dan mengunci semua lubang. Malam keempat dimulai dengan keheningan yang menunggu. Lampu dinyalakan, bayangan di dinding seolah lebih panjang dari seharusnya. Di dapur, panci yang sudah dibersihkan bergeser sedikit di atas tungku. Bunyi gesekannya halus namun cukup untuk membuat keduanya menahan napas. Yudi berjalan ke dapur. Panci itu berhenti. Di dinding yang tadi sudah dibersihkan, tulisan arang muncul lagi. Kata yang sama. Ia menghapusnya dengan kain basah. Arangnya menempel lebih kuat. Bau kemenyan kembali memenuhi ruangan. Tari berdiri di ambang pintu dapur dengan wajah pucat. "Kita tidak bisa tinggal di sini terus," ujarnya. Yudi menatap tulisan yang samar masih terlihat. "Besok, kita cari jalan." Janji itu terasa rapuh di udara. Di luar, malam menutup desa dengan gelap yang lebih pekat. Dari arah pohon beringin, angin membawa bau tanah yang baru digali. Dan di dalam rumah kayu itu, 2 orang manusia duduk menunggu bunyi berikutnya, sementara sesuatu yang tidak terlihat berjalan pelan di antara mereka. Teror di rumah kayu tepi sawah semakin berani setelah malam-malam sebelumnya. Tengah malam bayangan perempuan berbaju kebaya putih muncul di sudut kamar. Wajahnya pucat, separuh terlihat membusuk, mata kosong menatap lurus ke arah Tari. Penampakan itu hanya berlangsung sebentar lalu lenyap ketika lampu dinyalakan. Tari terbangun sambil menarik napas pendek. Tubuhnya basah. Yudi duduk di tepi kasur. "Kau melihatnya lagi?" Tari mengangguk. Suaranya hilang sesaat sebelum berhasil berbicara. Dia berdiri di situ, menatap aku. Mereka tidak kembali tidur. Lampu dibiarkan menyala hingga fajar. Bau kemenyan samar kembali memenuhi udara meski tidak ada yang membakar apapun. Pagi harinya Yudi menemukan semua ayam di kandang belakang mati. Leher binatang-binatang itu terpuntir dengan arah yang sama. Tidak ada jejak binatang buas di tanah. Yang ada hanya sehelai rambut panjang tersangkut di kawat pagar. Rambut itu mirip milik Reni. Yudi mengubur ayam-ayam tersebut di belakang rumah. Tangannya gemetar saat menutup tanah. Kabar kematian hewan itu cepat sampai ke telinga tetangga. Orang-orang mulai menjauh lebih jauh. Anak-anak dilarang melewati jalan setapak di depan rumah setelah maghrib. Bisikan tentang arwah yang tidak tenang semakin sering terdengar di warung desa. Sore harinya Yudi dan Tari memutuskan mendatangi dukun di kaki gunung. Perjalanan menanjak dilakukan dalam diam. Rumah anyaman bambu itu masih berdiri di antara pohon besar. Asap sudah keluar dari celah pintu. Dukun membuka dengan wajah datar. Ia mempersilakan masuk. "Ceritakan," katanya singkat. Yudi menjelaskan penampakan, ayam mati, dan tulisan di dinding.
Dukun mendengarkan sambil mengangguk pelan. Ia meracik daun kering di atas tungku kecil. Arwah yang pergi karena cara itu tidak mudah dipulangkan, ujar dukun setelah selesai. Dendamnya murni. Air doa ini bisa menahan sementara, tapi tidak menyelesaikan. Ia menyerahkan botol kecil berisi cairan keruh. Yudi menerima. Tari duduk diam di sudut. Dukun menatapnya sebentar lebih lama sebelum memalingkan muka. Mereka pulang sebelum gelap. Sepanjang jalan turun, Tari tidak mengucapkan kata. Malam itu air doa dibakar bersama kemenyan di ruang tamu. Asap naik. Sempat ada keheningan yang terasa lebih ringan. Namun tengah malam bayangan kebaya putih muncul lagi. Kali ini lebih dekat ke kaki tempat tidur. Mulutnya bergerak seolah mengucapkan sesuatu. Tari menutup telinga. Yudi menyalakan lampu. Bayangan itu hilang. Namun jejak kaki basah tertinggal di lantai kayu mengarah ke pintu belakang. Pagi harinya jejak itu sudah mengering menjadi noda tanah merah. Yudi mengelapnya. Di sumur belakang air berubah keruh dan berbau busuk. Mereka terpaksa meminta air dari tetangga terdekat. Orang itu memberi dengan wajah enggan, lalu segera menutup pintu. Siang hari Tari mencoba tidur karena kelelahan. Mimpi datang cepat. Ia merasa tubuhnya dibaringkan di dalam lubang tanah. Tanah basah masuk ke mulut dan hidung. Napasnya tersumbat. Ia mencoba berteriak namun suaranya tidak keluar. Ketika berhasil bangun, dada terasa berat. Di kulit dadanya terdapat jejak tangan berwarna hitam seukuran genggaman orang dewasa. Jejak itu tidak hilang meski digosok dengan sabun. Yudi melihat tanda itu. Ini muncul dari mana? Tari hanya menggeleng. Matanya basah. Ia menulis di kertas karena suaranya tiba-tiba serak. Tulisan itu dibaca Yudi. Permintaan untuk meninggalkan rumah segera. Namun setiap kali mereka mencoba berjalan menjauh dari desa, rasa sesak kembali menyerang di batas tanah. Napas pendek memaksa mereka berbalik. Sore harinya langit mendung. Angin dari arah kuburan membawa bau tanah lebih kuat. Yudi duduk di beranda sambil memegang botol air doa yang sudah berkurang. Tari di dalam rumah memandangi jejak hitam di dadanya melalui cermin. Bayangannya di cermin terlihat agak kabur, seolah ada lapisan lain di belakangnya. Malam tiba lebih cepat. Mereka memutuskan tetap di ruang tamu. Pintu dan jendela diperkuat dengan paku. Tengah malam seluruh perabot kayu berderit serentak. Lemari tertutup terbuka sendiri. Pintunya berayun pelan. Dari dalam lemari keluar bau kemenyan pekat. Yudi berdiri menghadang. Tidak ada apa-apa di dalam, hanya pakaian yang bergeser seolah baru disentuh. Tari menarik selimut hingga ke dagu. Dia tidak mau pergi. Yudi tidak menjawab. Ia memegang botol air doa dan memercikkan sisanya ke seluruh sudut ruangan. Asap tipis naik. Sempat ada jeda. Lalu isakan perempuan terdengar dari atap. Suara itu bergerak pelan seolah berjalan di atas genting. Bunyi langkahnya jelas. Ketika suara itu berhenti di atas ruang tamu, tetesan air jatuh dari langit-langit meski musim kemarau. Tetesan itu mengenai lantai dan meninggalkan noda berwarna merah tua. Yudi menaruh wadah di bawahnya. Noda tetap menembus. Bau besi samar tercium. Mereka menatap langit-langit hingga fajar. Ketika cahaya pertama masuk, tetesan berhenti. Noda di lantai mengering menjadi kerak. Pagi harinya tetangga yang kebetulan lewat melihat kerak itu dari luar jendela dan segera pergi tanpa menegur. Isolasi semakin lengkap. Tidak ada lagi yang berani membawa makanan atau menanyakan keadaan. Yudi mencoba bekerja di bengkel, namun bunyi gergaji terdengar asing di tengah sunyi yang terlalu dalam. Setiap kali ia berhenti, isakan samar terdengar dari arah rumah. Sore hari Tari tidak mampu makan. Setiap suapan terasa seperti tanah. Ia memuntahkan apa yang berhasil ditelan. Jejak hitam di dadanya semakin gelap. Yudi memaksa meminumkan sisa air doa. Cairan itu tidak mengubah apapun. Malam berikutnya penampakan datang lebih lama. Bayangan kebaya putih berdiri di ambang pintu ruang tamu. Wajahnya terlihat jelas di bawah cahaya lampu. Separuh pipi sudah mengelupas. Mata menatap Tari tanpa kedip. Mulut terbuka. Yang keluar bukan suara, melainkan bau anyir yang memenuhi ruangan. Tari mundur hingga mengenai dinding. Yudi melangkah ke depan. "Apa yang kau inginkan?"
tanyanya pada bayangan itu. Bayangan tidak menjawab. Ia mengangkat tangan dan menunjuk ke arah Tari, lalu ke arah Yudi, lalu ke arah pintu belakang yang menghadap kuburan. Gerakan itu lambat. Setelah itu bayangan itu pudar seperti asap yang tertiup. Lampu berkedip lalu stabil kembali. Yudi berbalik pada Tari. "Besok kita coba jalan lain keluar desa." Tari menulis di kertas dengan tangan gemetar. Kalimat itu dibaca Yudi. Keraguan apakah mereka akan diizinkan pergi. Malam berlanjut dengan keheningan yang menunggu. Di luar, angin bergerak pelan membawa daun kering dari arah pohon beringin. Di atas pusara, tanah terlihat retak tipis seolah sesuatu di bawahnya bergeser. Menjelang subuh Yudi menemukan rambut panjang lagi. Kali ini tersangkut di engsel pintu kamar. Ia membakarnya di tungku. Api menyala hijau sesaat sebelum padam. Abu yang tertinggal berbentuk menyerupai jejak tangan. Ia menyapu abu itu keluar rumah. Angin segera menerbangkannya kembali ke arah pintu. Siang hari mereka mengemas beberapa pakaian. Percobaan kedua untuk meninggalkan desa dilakukan melalui jalan setapak belakang yang jarang dilalui. Pepohonan lebih rapat. Cahaya matahari tertutup. Setelah berjalan cukup jauh, kabut tiba-tiba turun. Di dalam kabut itu terlihat sosok kebaya putih berdiri di tengah jalan. Yudi dan Tari berhenti. Sosok itu tidak bergerak. Ketika mereka berbalik, kabut ikut menghilang. Jalan kembali terbuka menuju desa. Mereka pulang dengan langkah berat. Sore harinya langit berwarna kelabu. Yudi duduk di beranda memandang jauh. Tari di dalam rumah menatap jejak hitam yang sekarang sudah menjalar ke leher. Bau tanah basah masuk melalui celah jendela yang sudah dipaku. Di kejauhan bunyi kentongan desa terdengar samar, seolah memperingatkan sesuatu yang sudah terlambat untuk dihindari. Dan di dalam rumah itu, dua orang manusia menunggu malam berikutnya dengan napas yang semakin pendek, sementara sesuatu yang tidak terlihat berjalan semakin dekat di antara bayangan dinding. Puncak ketakutan dimulai saat Tari mencoba melangkah keluar pintu depan. Tubuhnya berhenti di ambang seolah ditahan tangan tak terlihat. Otot kakinya menegang. Ia mendorong lebih kuat namun tidak berhasil maju. Napasnya memendek. Yudi yang berdiri di belakang segera menariknya kembali ke dalam. "Apa yang terjadi?" tanya Yudi. Tari menunjuk ke arah luar dengan jari gemetar. Suaranya serak. "Ada yang menahan." Mereka mencoba pintu belakang. Hasilnya sama. Setiap usaha melangkah keluar berakhir dengan tekanan di dada dan kaki yang membeku di tempat. Yudi memaksa tubuhnya sendiri. Ia berhasil mencapai halaman beberapa langkah sebelum rasa sesak memaksa berbalik. Angin dari sawah terasa lebih dingin dari seharusnya. Di dalam rumah penampakan datang lebih jelas. Tengah malam Reni berdiri di kaki tempat tidur. Kebaya putihnya basah oleh tanah. Wajahnya terlihat utuh untuk pertama kali sejak kematian. Namun mata kosong menatap lurus. Mulut bergerak pelan. Yang keluar bukan kata, melainkan bau anyir yang memenuhi kamar. Tari menutup muka dengan kedua tangan. Yudi melangkah ke depan. "Bicara kalau kau mau sesuatu," ucapnya. Bayangan itu mengangkat tangan dan menunjuk ke arah Tari lalu ke arah dada Yudi. Gerakan lambat. Setelah itu sosok pudar. Lampu berkedip. Di lantai tertinggal jejak kaki basah mengarah ke jendela yang sudah dipaku. Pagi harinya langit mendung tebal. Yudi memeriksa seluruh lubang angin. Semua masih tertutup. Namun bau tanah basah tetap masuk. Tari duduk di sudut ruang tamu dengan lutut dipeluk. Jejak hitam di lehernya semakin panjang. Ia menulis di kertas karena suara hampir hilang. Tulisan itu dibaca Yudi. Permintaan agar ia mengakui segalanya. Yudi duduk di depan Tari. Ia menarik napas dalam. "Aku biarkan dia sakit. Aku tahu ada yang salah tapi memilih diam. Aku bertemu denganmu sementara dia berjuang sendiri." Tari menatapnya lama. Air mata jatuh tanpa suara. Ia menulis lagi. Kalimat pendek berisi penyesalan dan ketakutan yang sama. Mereka saling pandang dalam diam yang berat. Di luar angin mulai menguat. Sore hari petir pertama menyambar. Bunyinya mengguncang genting. Hujan turun deras dalam hitungan menit.
Air masuk melalui celah atap yang sebelumnya tidak pernah bocor. Yudi menaruh ember di beberapa titik. Tari tetap di sudut. Tiba-tiba seluruh lampu padam. Kegelapan mutlak. Kilat menerangi ruangan sesaat. Di tengah kilat itu Reni terlihat berdiri di ruang tamu. Lebih dekat dari sebelumnya. Yudi meraba-raba mencari korek. Api berhasil dinyalakan. Bayangan sudah hilang, namun kursi di tengah ruangan bergeser sendiri hingga menabrak dinding. Bunyi kayu menghantam kayu terdengar jelas. Tari menarik napas pendek. Yudi memegang bahunya. Kita harus keluar malam ini juga, katanya. Mereka mencoba lagi. Pintu depan dibuka. Hujan masuk deras. Tari melangkah pertama. Tubuhnya kembali berhenti seolah dinding tak terlihat menahan dada. Ia terdorong mundur hingga terjatuh. Yudi mencoba menyongsong hujan. Ia mencapai tengah halaman sebelum lututnya melemah. Rasa berat menariknya kembali ke arah rumah. Ia menyerah dan menutup pintu. Di dalam air hujan yang masuk membentuk genangan. Di permukaan genangan itu terlihat bayangan wajah Reni sesaat sebelum menghilang. Yudi menghapus air dengan kain. Bau kemenyan bercampur bau tanah basah semakin pekat. Tari menulis di kertas dengan tangan yang semakin lemah. Kalimat itu berisi ketakutan bahwa mereka akan mati di dalam rumah yang sama. Kilat menyambar lagi. Pohon rambutan di depan rumah retak di bagian tengah. Batangnya terbuka. Di sela hujan dan cahaya petir, Reni berdiri tepat di bawah pohon yang patah. Kebaya putihnya basah. Wajahnya menatap lurus ke jendela ruang tamu. Yudi dan Tari melihatnya bersamaan. Sosok itu tidak bergerak meski hujan deras mengenai tubuhnya. Ketika kilat berikutnya datang, sosok itu sudah tidak ada. Hanya pohon yang terus retak hingga dahan besar jatuh ke tanah. Yudi menarik Tari menjauh dari jendela. Mereka duduk di tengah ruangan. Hujan semakin lebat. Bunyi genting di timpuk air menutupi hampir semua suara lain. Namun di sela hujan itu isakan perempuan masih terdengar jelas, seolah berasal dari setiap sudut dinding. Yudi menutup telinga Tari dengan tangannya sendiri. Isakan itu tetap masuk. Tengah malam hujan reda menjadi gerimis. Lampu berhasil dinyalakan kembali dengan sisa minyak. Di dinding dapur tulisan arang muncul lagi tanpa arang yang terlihat. Kata yang sama seperti sebelumnya. Yudi menghapusnya dengan kain basah. Tulisan itu muncul kembali lebih tebal. Ia berhenti mencoba. Tari menarik lengan baju Yudi. Matanya menunjuk ke arah cermin di dinding. Di dalam cermin Reni berdiri di belakang mereka, meski ketika berbalik ruangan kosong. Bayangan di cermin mengangkat tangan dan menyentuh bahu bayangan Tari. Pada saat yang sama Tari menggigil hebat. Kulit di bahunya memucat seolah terkena dingin yang menusuk. Yudi membalikkan cermin menghadap dinding. Bunyi retak terdengar dari balik kayu. Ia tidak berani membaliknya lagi. Mereka tetap duduk berdekatan hingga fajar. Cahaya pertama masuk melalui celah jendela. Hujan sudah berhenti sepenuhnya. Di halaman, dahan pohon rambutan tergeletak basah. Tanah di sekitarnya penuh jejak kaki yang mengarah dari kuburan menuju rumah, lalu berhenti di pintu depan. Yudi membuka pintu. Udara pagi terasa berat. Ia melangkah keluar. Kali ini tidak ada penahanan di tubuh. Ia berjalan hingga ke dahan yang patah. Di kulit kayu terdapat goresan menyerupai tulisan tangan. Ia tidak mencoba membaca. Ketika berbalik, Tari berdiri di ambang pintu dengan wajah pucat. Jejak hitam di lehernya sudah mencapai rahang. Kita coba lagi, kata Yudi. Mereka berjalan menuju batas desa. Langkah awal terasa ringan. Namun semakin jauh dari rumah, tekanan di dada kembali datang. Napas memendek. Penglihatan kabur. Di tengah jalan setapak Reni muncul berdiri menghalangi. Wajahnya lebih jelas di cahaya pagi. Mata menatap tanpa kedip. Yudi dan Tari berhenti. Sosok itu tidak bergeser. Ketika mereka berbalik arah, tekanan hilang. Jalan kembali terbuka menuju rumah. Siang hari langit tetap mendung. Yudi duduk di beranda. Tari di dalam memandangi lehernya melalui cermin kecil. Bau tanah masuk tanpa celah yang terbuka. Di kejauhan bunyi kentongan desa terdengar satu kali lalu berhenti. Sunyi yang menyusul terasa lebih dalam dari biasanya. Sore hari Yudi mencoba membakar sisa air doa yang masih ada. Api menyala sebentar lalu padam oleh angin yang datang tiba-tiba dari dalam rumah.
Asap berbalik masuk ke ruang tamu dan membentuk bentuk samar menyerupai tubuh manusia sebelum tercerai. Tari menutup mata. Yudi membuka seluruh jendela. Angin malam belum datang, namun bau anyir sudah terasa. Malam ke-6 dimulai tanpa hujan. Lampu dinyalakan. Di atap terdengar langkah kaki berjalan pelan dari ujung ke ujung. Bunyi itu berhenti tepat di atas kepala mereka. Tetesan air jatuh lagi dari langit-langit meski tidak ada hujan. Tetesan itu berwarna merah tua dan meninggalkan kerak ketika mengering. Yudi menaruh ember. Ember penuh dalam waktu singkat. Ia membuang cairan itu ke halaman. Tanah di tempat cairan jatuh menggelembung sesaat seolah merebus. Tari menulis satu kalimat terakhir di kertas sebelum tangannya terlalu lemah. Yudi membacanya. Permintaan agar ia tidak meninggalkannya sendiri jika salah satu harus pergi. Yudi menggenggam tangan Tari. Di luar, angin dari arah kuburan mulai bergerak. Daun kering tertiup hingga ke beranda. Di antara daun itu terdapat sehelai rambut panjang yang sama seperti sebelumnya. Yudi berdiri dan menatap ke arah pohon beringin yang jauh. Tanah di sekeliling pusara terlihat lebih tinggi dari semalam, seolah sesuatu di bawahnya mendorong naik. Ia menutup pintu dan menggeser lemari sebagai penahan. Di dalam rumah yang semakin sesak oleh bau tanah dan kemenyan, dua orang manusia duduk menunggu bunyi langkah berikutnya di atas atap, sementara malam menutup desa dengan gelap yang tidak lagi kosong. Malam berikutnya menjadi malam terpanjang bagi Yudi dan Tari. Langit menutup tanpa bintang. Angin dari arah kuburan membawa bau tanah yang lebih pekat. Mereka tetap di ruang tamu dengan lampu minyak menyala di setiap sudut. Lemari sudah digeser menahan pintu depan. Jendela diperkuat paku tambahan. Tengah malam seluruh cahaya padam serentak. Kegelapan datang tanpa peringatan. Bunyi langkah kaki terdengar jelas di lantai kayu. Langkah itu mendekat dari arah kamar. Yudi meraba-raba mencari korek di saku. Api berhasil dinyalakan. Di depan mereka Reni berdiri dalam jarak dekat. Kebaya putihnya basah. Separuh wajahnya mengelupas. Mata kosong menatap lurus. Tari mundur hingga punggung mengenai dinding. Yudi melangkah ke depan sambil menahan napas. "Apa yang masih kau inginkan?" tanyanya. Reni mengulurkan tangan. Jari pucat menyentuh pipi Tari. Sentuhan itu singkat. Kulit di pipi Tari langsung menghitam dan memucat. Tari membuka mulut namun suaranya tidak keluar. Ia memegang pipinya sendiri. Dingin menusuk hingga ke tulang. Yudi mencoba mendorong sosok itu. Tangannya menembus tubuh Reni seolah menembus asap tebal. Tidak ada tahanan. Reni menoleh ke arahnya. Mulut bergerak. Yang keluar bukan suara manusia, melainkan bisikan yang berasal dari banyak arah sekaligus. "Kau biarkan aku pergi sendiri." Bisikan itu mengisi seluruh ruangan. Yudi menutup telinga namun suara tetap masuk. Tiba-tiba perabot bergerak bersamaan. Kursi tertutup hantam dinding. Meja bergeser hingga menabrak kaki Yudi. Piring di rak dapur jatuh satu persatu dan pecah di lantai. Bunyi pecahan kaca memenuhi telinga. Mereka berlindung di bawah meja kayu. Tari memeluk lutut. Pipinya yang menghitam terasa semakin dingin. Yudi memegang bahunya. Di atas mereka lampu yang padam berayun meski tidak ada angin. Bayangan di dinding bergerak sendiri membentuk bentuk tubuh yang berjalan bolak-balik. Reni muncul lagi di ambang pintu ruang tamu. Kali ini lebih dekat. Ia menunduk menatap mereka di bawah meja. Tangan pucat menunjuk ke arah Yudi, lalu ke arah dada Tari. Gerakan itu berulang. Setelah itu sosok itu pudar. Namun perabot terus bergerak. Lemari tertutup terbuka lebar. Isinya berjatuhan. Bau kemenyan bercampur bau anyir semakin kuat hingga menyesakkan napas. Yudi merangkak keluar dari bawah meja. Ia mencoba menyalakan lampu lain. Api hanya bertahan sebentar lalu padam lagi. Dalam gelap itu isakan perempuan terdengar dari setiap sudut. Isakan itu berubah menjadi tawa pelan yang bergema. Tawa itu tidak berasal dari satu tempat. Ia datang dari dinding, dari atap, dari bawah lantai. Tari menulis di lantai dengan jari karena kertas sudah tidak ada. Huruf yang terbentuk dibaca Yudi di bawah sisa cahaya kilat yang sesekali menyambar di luar. Permintaan agar semua ini berhenti. Yudi menggenggam tangan Tari yang dingin. "Aku yang salah," ucapnya keras ke arah gelap. "Ambil aku." Tidak ada jawaban.
Yang ada hanya bunyi gesekan kayu di lantai. Sebuah kursi bergerak sendiri mendekati mereka, lalu berhenti tepat di depan wajah Yudi. Di sandaran kursi itu terdapat goresan baru menyerupai tulisan tangan. Ia tidak mencoba membaca lebih jauh, kilat menyambar di luar. Cahaya putih menerangi ruangan sesaat. Reni berdiri di tengah genangan air yang terbentuk dari tetesan atap. Wajahnya terlihat jelas. Mata menatap tanpa kedip. Ketika gelap kembali, bunyi langkah mengelilingi meja tempat mereka berlindung. Langkah itu berhenti di keempat sisi. Tekanan di udara meningkat, napas menjadi berat. Yudi mencoba berdiri. Lututnya melemah, ia batuk. Rasa asin terasa di mulut. Ketika mengusap bibir, tangannya basah oleh sesuatu yang hangat. Di bawah sisa cahaya ia melihat warna merah gelap. Batuk itu datang lagi lebih kuat. Darah menetes ke lantai. Tari melihat itu dan menarik bajunya. Matanya penuh ketakutan. Ia menunjuk ke arah pipinya sendiri yang sekarang hitam hingga ke leher. Kulit di sana mengelupas tipis di beberapa bagian. Yudi memegang wajah Tari. Dingin yang terasa tidak biasa. Reni muncul sekali lagi di depan mereka. Kali ini ia berlutut sejajar dengan wajah Yudi. Tangan pucat menyentuh dahi Yudi sesaat. Gambar-gambar muncul di kepala Yudi tanpa diminta. Reni terbaring di kasur dulu. Demam. Yudi duduk di samping sambil memikirkan Tari. Reni memanggil namanya pelan namun tidak dijawab. Gambar itu hilang secepat datang. Yudi tertunduk. Cukup, sosok itu berdiri kembali. Ia menatap keduanya lama lalu berbalik menuju pintu belakang. Pintu yang terkunci terbuka sendiri. Angin malam masuk kencang membawa daun kering dan bau tanah basah. Reni melangkah keluar. Pintu menutup kembali tanpa bunyi. Keheningan tiba-tiba datang. Perabot berhenti bergerak. Lampu menyala sendiri satu persatu. Ruangan berantakan. Pecahan kaca dan kayu berserakan. Yudi dan Tari masih di bawah meja. Pipi Tari hitam dan dingin. Mulut Yudi masih berasa asin oleh darah. Mereka keluar dari perlindungan secara perlahan. Yudi memeriksa pintu belakang. Terkunci dari dalam seperti semula. Tidak ada jejak kaki basah di lantai menuju pintu. Yang ada hanya noda darah dari batuknya sendiri dan kerak hitam di lantai tempat Tari duduk. Fajar datang lambat. Cahaya abu-abu masuk melalui celah. Yudi membuka jendela. Udara pagi terasa berat. Di halaman dahan pohon rambutan masih tergeletak. Tanah di sekitarnya penuh jejak yang mengarah balik ke kuburan. Jejak itu berhenti di pusara yang tanahnya terlihat lebih tinggi dari semalam. Tari berdiri di ambang pintu dengan tangan memegang pipinya. Suaranya masih hilang. Ia menatap Yudi lama lalu menunduk. Yudi memegang bahunya. Mereka tidak berbicara. Yang ada hanya napas pendek dan bau tanah yang tetap tinggal di dalam rumah meski angin sudah masuk. Siang hari Yudi mencoba membersihkan pecahan kaca. Tangannya masih gemetar. Setiap kali menunduk, batuk datang lagi membawa rasa asin. Ia menutup mulut dengan kain. Kain itu cepat berubah warna. Tari duduk di kursi yang masih utuh. Jejak hitam di wajahnya tidak berubah meski sudah dibasuh air berkali-kali. Sore hari langit tetap mendung. Yudi berdiri di beranda memandang ke arah pohon beringin. Tanah di pusara retak tipis membentuk garis panjang. Ia tidak mendekat. Ketika berbalik ke dalam, Tari sudah menatapnya dari ambang pintu. Mata Tari merah, pipinya hitam. Ia menulis di dinding dengan arang yang tiba-tiba ada di tangannya. Kalimat pendek, Yudi membacanya. Permintaan agar malam berikutnya tidak datang. Malam ketujuh dimulai dengan keheningan yang berbeda. Lampu dinyalakan lebih banyak. Tidak ada bunyi langkah di atap. Tidak ada isakan. Namun tekanan di udara tetap ada. Yudi dan Tari duduk berjauhan di ruang tamu. Mereka menunggu. Di luar angin bergerak pelan. Daun kering tertiup hingga masuk melalui celah yang tidak terlihat. Tengah malam cermin yang kemarin dibalikan jatuh sendiri dan pecah. Pecahan kaca membentuk pola di lantai. Di tengah pola itu terdapat sehelai rambut panjang. Yudi tidak memungutnya. Ia membiarkan. Tari memalingkan muka. Bau kemenyan kembali samar-samar meski tidak ada asap. Menjelang subuh Yudi batuk lagi. Darah lebih banyak. Ia duduk di lantai sambil menahan dada. Tari merangkak mendekat. Ia menaruh tangan di punggung Yudi. Dingin dari jari Tari terasa hingga ke kulit.
Mereka tetap dalam posisi itu hingga cahaya pertama masuk. Di luar, burung tidak berkicau. Sunyi memenuhi desa seolah seluruh makhluk menahan napas bersama mereka. Keadaan di dalam rumah kayu semakin buruk setelah malam yang panjang. Suara Tari hilang sepenuhnya. Ia hanya mampu menulis di dinding atau di lantai dengan arang yang selalu tersedia tanpa diketahui asal. Jejak hitam di pipinya menjalar hingga ke telinga. Kulit di sana mengelupas tipis. Yudi masih batuk darah setiap kali terlalu banyak bergerak. Kain penutup mulutnya cepat berubah warna. Pagi hari Yudi memaksa keluar menuju rumah dukun di kaki gunung. Perjalanan menanjak terasa lebih berat dari sebelumnya. Napasnya pendek. Ketika sampai, pintu anyaman bambu terbuka sebelum ia mengetuk. Dukun sudah duduk di tikar. "Aku tidak bisa membantu lagi," kata laki-laki tua itu datar. Dendamnya sudah terlalu dalam. Hanya salah satu dari kalian yang pergi bisa menyeimbangkan. Yudi berdiri termangu. "Tidak ada cara lain?" Dukun menggeleng. "Pulang. Jangan datang lagi." Perjalanan turun dilakukan dalam diam. Di rumah Tari menunggu di ambang pintu. Wajahnya pucat. Ia menulis di dinding segera setelah Yudi masuk. Kalimat itu dibaca dengan sulit. Pertanyaan apakah dukun memberi harapan. Yudi menggeleng. Tari menunduk. Tangannya gemetar. Siang hari mereka duduk terpisah di ruang tamu. Bau tanah basah tetap tinggal meski jendela dibuka. Yudi mencoba makan namun setiap suapan memicu batuk. Darah menetes ke piring. Ia mendorong makanan menjauh. Tari tidak menyentuh apapun. Ia hanya menatap lantai. Sore hari langit berubah kelabu. Angin masuk membawa daun kering dari arah kuburan. Yudi berdiri di beranda. Tanah di pusara terlihat lebih tinggi lagi. Retakan membentuk garis yang mengarah ke rumah. Ia masuk dan mengunci pintu. Malam tiba tanpa hujan. Lampu dinyalakan. Tengah malam cermin yang kemarin pecah kembali utuh di dinding seolah tidak pernah rusak. Di dalamnya Reni berdiri. Wajahnya lebih jelas dari penampakan sebelumnya. Ia berbicara tanpa suara namun kata-kata masuk langsung ke kepala Yudi dan Tari. Reni menceritakan rasa panas di darah saat santet bekerja. Bagaimana tubuhnya kaku di kasur sementara Yudi duduk di samping memikirkan orang lain. Bagaimana ia mendengar tawa samar dari jauh ketika napasnya semakin pelan. Gambar itu dipaksa masuk ke pikiran mereka berdua. Tari menutup mata namun gambar tetap muncul. Yudi menunduk menahan dada yang sesak. "Aku minta maaf," tulis Tari di dinding dengan huruf besar. Tulisan itu menghilang sendiri diganti goresan baru yang membentuk kata penolakan. Cermin retak lagi dari tengah. Pecahan tidak jatuh. Reni masih terlihat di balik retakan. Ia mengangkat tangan dan menunjuk ke arah dapur. Tangan Tari bergerak sendiri. Jari-jarinya meraih pisau yang tergantung di dinding dapur. Gerakan itu kaku seolah ditarik benang. Tari mencoba melawan. Otot lengannya menegang namun pisau tetap terangkat. Ujungnya mengarah ke leher Yudi yang berdiri tidak jauh. Yudi melihat itu dan mundur. "Tahan." Tari menggeleng kuat. Matanya penuh takut. Air mata jatuh. Pisau semakin dekat. Kulit leher Yudi terasa dingin ketika ujung logam menyentuh. Darah menetes tipis. Rasa perih menyebar. Yudi memegang pergelangan tangan Tari. Kekuatan yang menggerakkan tangan itu jauh lebih besar dari yang ia kira. Ia terdorong hingga punggung mengenai dinding. Reni muncul di ambang dapur. Wajahnya datar. Ia menatap darah yang menetes lalu mengangguk pelan seolah puas. Pada detik itu kekuatan yang memegang tangan Tari hilang. Pisau jatuh. Bunyi logam mengenai lantai menggema. Tari jatuh terduduk. Tangannya gemetar hebat. Yudi memegang lehernya yang basah. Darah tidak banyak namun cukup untuk membasahi kain. Mereka saling pandang, tidak ada yang berbicara. Yang ada hanya napas pendek dan bau besi bercampur tanah. Reni masih berdiri. Ia menunjuk ke arah Yudi lalu ke arah Tari lalu ke arah lantai tempat darah menetes. Setelah itu sosok itu pudar. Cermin kembali utuh, pecahan hilang. Yudi duduk di lantai sambil menekan leher. Tari merangkak mendekat. Ia menulis di lantai dekat kaki Yudi. Kalimat pendek berisi ketakutan bahwa malam berikutnya akan lebih parah. Yudi membaca lalu mengangguk. Ia memegang tangan Tari yang masih dingin.
Kita tidak akan saling menyakiti lagi, ucapnya pelan. Tari menatapnya lama, matanya merah. Ia menulis lagi. Keraguan apakah mereka masih bisa memilih. Yudi tidak menjawab. Ia hanya menekan luka di leher lebih kuat. Menjelang subuh angin masuk melalui celah yang tidak terlihat. Daun kering berputar di tengah ruangan lalu jatuh membentuk pola menyerupai tubuh manusia. Yudi menyapu daun itu keluar. Angin segera membawanya kembali. Ia berhenti mencoba. Pagi datang dengan cahaya abu-abu. Yudi memeriksa luka di leher. Darah sudah mengering menjadi kerak. Pipi Tari tetap hitam. Jejak itu tidak berubah. Mereka duduk di beranda. Di kejauhan tanah pusara retak lebih lebar. Sesuatu di bawahnya seolah bergerak pelan. Siang hari Yudi mencoba sekali lagi meninggalkan desa melalui jalan belakang. Tari menyusul dengan langkah lemah. Setelah berjalan cukup jauh kabut turun lagi. Di dalam kabut Reni berdiri menghalangi. Wajahnya menatap tanpa kedip. Ketika mereka berbalik kabut hilang. Jalan terbuka menuju rumah. Mereka pulang dengan napas yang lebih pendek. Sore hari Yudi membersihkan sisa darah di lantai. Noda itu menembus kayu dan meninggalkan warna gelap permanen. Tari duduk di sudut sambil menatap tangannya sendiri. Jari-jari yang tadi memegang pisau masih gemetar sesekali. Ia menulis di dinding. Permintaan agar Reni muncul dan menyelesaikan semua ini segera. Malam ke-8 dimulai dengan keheningan yang menekan. Lampu dinyalakan. Tidak ada bunyi langkah di atap. Tidak ada isakan. Namun tekanan di dada tetap ada. Yudi dan Tari duduk berjauhan. Mereka takut berada terlalu dekat setelah kejadian pisau. Tengah malam cermin bergetar. Reni muncul lagi. Kali ini ia berbicara lebih panjang di dalam kepala mereka. Ia menceritakan malam-malam terakhirnya di kasur. Rasa dingin yang menjalar dari kaki ke dada. Pandangan yang kabur sambil mendengar hujan di luar. Harapan bahwa Yudi akan memegang tangannya lebih erat. Harapan itu tidak pernah datang. Yudi menunduk. Aku sudah mengakui. Reni menatapnya dari dalam cermin. Mulutnya bergerak membentuk kata yang masuk langsung. Pengakuan tidak menghapus rasa. Yang diinginkan adalah mereka merasakan takut yang sama setiap malam tanpa akhir. Setelah itu bayangan pudar. Cermin kembali tenang. Tari menulis di lantai. Kalimat itu dibaca Yudi di bawah cahaya lampu. Pertanyaan apakah kematian salah satu akan cukup. Yudi menggeleng pelan. Ia ingat kata dukun. Namun setelah malam ini ia ragu apakah kematian akan diterima. Menjelang fajar Yudi batuk lagi. Darah lebih kental. Ia duduk di lantai menahan dada. Tari merangkak mendekat namun berhenti pada jarak aman. Ia tidak berani menyentuh. Mereka tetap dalam posisi itu hingga cahaya pertama masuk melalui celah. Di luar burung masih tidak berkicau. Sunyi memenuhi desa. Siang hari Yudi berdiri di depan pusara dari jauh. Tanah retak sudah membentuk lingkaran. Ia tidak mendekat. Ketika kembali ke rumah Tari sudah menunggu di pintu. Wajahnya pucat. Jejak hitam sudah mencapai dahi. Ia menulis satu kalimat di dinding. Yudi membacanya. Permintaan agar malam berikutnya menjadi yang terakhir. Yudi mengangguk meski tahu janji itu kosong. Ia memegang tangan Tari sebentar lalu melepaskan. Bau tanah masuk lebih kuat. Di kejauhan bunyi kentongan desa terdengar satu kali lalu hilang. Malam menunggu di balik langit mendung. Dan di dalam rumah yang semakin sesak oleh takut, dua orang manusia duduk dengan luka masing-masing. Menunggu bunyi berikutnya yang pasti akan datang. Pagi tiba dengan keheningan yang menyesakan di rumah kayu tepi sawah. Yudi membalut luka di lehernya dengan kain bersih. Darah sudah mengering, namun perih tetap terasa setiap kali menelan. Tari duduk di sudut ruang tamu dengan mata kosong. Jejak hitam di wajahnya mencapai dahi dan tidak berubah meski dibasuh berulang kali. Suaranya masih hilang. Ia hanya mampu menulis. Rumah mereka kini dihindari sepenuhnya. Tidak ada tetangga yang lewat di jalan setapak depan. Anak-anak sudah dilarang mendekat sejak maghrib. Bisikan di desa berhenti karena tidak ada yang berani membicarakan lagi. Yudi membuka pintu dan menatap halaman yang sepi. Dahan pohon rambutan masih tergeletak basah. Tari menulis di dinding. Kalimat itu dibaca Yudi. Usul untuk mencoba pergi sekali lagi sebelum malam datang. Yudi mengangguk. Mereka mengemas sedikit pakaian dan sisa makanan. Langkah keluar rumah kali ini tidak ditahan. Udara pagi terasa lebih ringan.
Mereka berjalan menuju batas desa melalui jalan belakang. Pepohonan rapat di kiri kanan. Cahaya matahari tertutup daun. Setelah jarak cukup jauh, kabut turun tiba-tiba. Di tengah kabut, Reni berdiri. Kebaya putihnya kering, wajahnya lebih tenang dari penampakan sebelumnya. Mata menatap tanpa kedip. Yudi dan Tari berhenti. Sosok itu tidak bergeser. Ketika mereka memutuskan berbalik, kabut langsung hilang. Jalan terbuka kembali menuju rumah. Tekanan di dada lenyap hanya setelah mereka masuk ke halaman. Yudi menutup pintu. Kita ditahan di sini. Tari menulis di lantai. Pertanyaan apakah Reni menunggu sesuatu. Yudi tidak menjawab. Ia hanya duduk di kursi dan menatap luka di lehernya sendiri. Hari-hari berikutnya berlalu dalam ketakutan yang monoton. Makanan yang dimasak selalu berubah basi dalam waktu singkat. Nasi mengeras dan berbau asam sebelum sempat dihidangkan. Air dari sumur terasa pahit meski sudah direbus. Yudi memaksa menelan sedikit demi sedikit. Tari hanya meminum air dan menolak semua suapan. Tidur membawa mimpi yang sama. Kuburan terbuka. Tanah masuk ke mulut. Mereka terbangun dengan napas tersengal dan bau tanah yang sudah menempel di spray. Yudi batuk darah lebih sering. Kain penutup mulutnya diganti 2 kali sehari. Tari menulis semakin jarang karena tangannya melemah. Suatu siang Tari menulis kalimat yang lebih panjang di dinding. Yudi membaca pelan. Usul agar ia saja yang pergi. Biarkan Reni mengambilnya supaya Yudi bisa keluar dari rumah itu. Yudi menggeleng kuat. Tidak, katanya. Aku sudah kehilangan satu. Aku tidak mau kehilangan yang lain. Tari menatapnya lama. Air mata jatuh tanpa suara. Ia menulis lagi. Kalimat pendek berisi kelelahan. Yudi memegang tangan Tari. Dingin yang terasa semakin dalam. Jejak hitam di wajah Tari sudah menutupi separuh pipi kiri. Sore hari Yudi berdiri di beranda memandang ke arah pohon beringin. Tanah di pusara retak membentuk lingkaran sempurna. Bagian tengahnya lebih tinggi seolah didorong dari bawah. Ia tidak mendekat. Angin membawa bau kemenyan samar meski tidak ada yang membakar. Malam tiba dengan langit mendung. Lampu dinyalakan. Tengah malam Reni muncul di ambang pintu ruang tamu. Kali ini penampilannya berbeda. Wajahnya lebih utuh. Kebaya putihnya bersih. Mata masih kosong namun tidak lagi penuh amarah yang meluap. Ia berdiri diam menatap mereka berdua. Yudi bangkit. Kau mau apa sekarang? Reni tidak menjawab dengan suara. Kata-kata masuk langsung ke kepala. Ia menunggu keputusan. Salah satu harus memilih. Hanya itu yang bisa menyeimbangkan. Setelah itu sosok itu pudar pelan seperti asap yang habis. Tari menulis di lantai segera setelah Reni pergi. Pertanyaan apakah keputusan itu harus dibuat malam ini juga? Yudi menggeleng. Ia masih menolak. Mereka duduk berjauhan hingga fajar. Tidak ada bunyi langkah di atap. Tidak ada isakan. Hanya tekanan di udara yang tetap ada. Pagi berikutnya Yudi mencoba sekali lagi. Kali ini ia berjalan sendiri menuju batas desa. Kabut turun pada jarak yang sama. Reni berdiri di tengah. Yudi mencoba menerobos. Tubuhnya berhenti seolah menabrak dinding lunak. Napasnya pendek. Ia berbalik. Kabut hilang. Ia pulang dengan langkah berat. Tari menunggu di pintu. Ia menulis. Hasil percobaan itu sudah ia tebak. Yudi hanya mengangguk. Mereka masuk. Rumah terasa lebih sesak dari kemarin. Bau tanah sudah menempel di dinding. Siang hari Yudi membersihkan luka di leher. Kerak darah mengelupas dan meninggalkan bekas merah tua. Tari duduk di depan cermin kecil. Jejak hitam di wajahnya tidak bisa ditutupi. Ia menulis di kaca dengan ujung jari. Kalimat itu berisi permintaan maaf yang berulang pada Reni meski sudah tahu tidak akan dijawab. Sore hari langit berubah warna lebih cepat. Yudi duduk di beranda. Tari di sampingnya. Tidak ada percakapan. Yang ada hanya bunyi angin di daun rambutan yang tersisa. Di kejauhan tanah pusara bergerak sedikit. Retakan melebar. Malam ke-9 dimulai tanpa penampakan langsung. Lampu menyala tenang. Namun setiap kali Yudi hampir terlelap, gambar Reni di kasur dulu muncul di kepala. Demam. Napas pendek. Mata yang mencari wajahnya. Ia terbangun dan duduk tegak. Tari juga tidak tidur.
Ia menatap dinding kosong. Tengah malam Reni muncul lagi di cermin. Wajahnya tenang. Ia mengulangi pesan yang sama di dalam kepala mereka. Keputusan harus dibuat. Waktu tidak akan menunggu lebih lama. Setelah itu bayangan hilang. Cermin kembali jernih. Yudi berdiri dan berjalan ke dapur. Ia menuang air ke gelas namun tidak meminumnya. Air itu terlihat keruh di bawah cahaya lampu. Tari menyusul. Ia menulis di meja. Usul agar mereka berdua pergi bersama ke pusara dan menyerahkan diri. Yudi menggeleng lagi. "Aku belum siap," katanya pelan. Tari menunduk. Tangannya gemetar saat menulis kalimat terakhir malam itu. Penerimaan bahwa salah satu memang harus memilih. Yudi membaca lalu memalingkan muka. Menjelang subuh angin masuk lebih kencang. Daun kering berputar di tengah ruangan lalu jatuh membentuk garis lurus mengarah ke pintu belakang. Yudi menyapu garis itu. Daun kembali ke posisi semula. Ia berhenti. Cahaya pertama masuk melalui celah. Yudi membuka pintu. Udara pagi berat. Di halaman jejak kaki basah mengarah dari kuburan ke beranda lalu berhenti. Ia tidak membersihkan. Tari berdiri di belakangnya. Jejak hitam di wajahnya terlihat lebih gelap di cahaya fajar. Mereka masuk kembali. Rumah menunggu. Bau tanah semakin kuat. Di kejauhan bunyi kentongan desa tidak terdengar sama sekali. Sunyi memenuhi segalanya. Yudi duduk di kursi. Tari di lantai. Mereka saling pandang dalam diam yang panjang, menunggu malam berikutnya yang akan memaksa keputusan itu keluar dari mulut salah satu di antara mereka. Keputusan itu datang di tengah malam yang paling gelap. Langit menutup tanpa bulan. Angin dari arah kuburan bergerak pelan membawa bau tanah yang sudah dikenal. Yudi duduk di ruang tamu dengan luka di leher yang masih perih. Tari berdiri di dekat pintu belakang. Jejak hitam di wajahnya menutupi hampir seluruh pipi kiri. Ia menulis di dinding dengan tangan yang lemah. Kalimat itu dibaca Yudi di bawah cahaya lampu minyak. Permintaan agar ia diizinkan pergi sendiri ke pusara. Yudi bangkit segera. "Jangan," katanya. "Kita cari cara lain." Tari menggeleng. Matanya tenang untuk pertama kali sejak penampakan-penampakan itu dimulai. Ia menulis lagi. Kalimat pendek berisi kelelahan dan penerimaan. Yudi melangkah mendekat namun kakinya terasa berat seolah diikat akar tak terlihat. Ia hanya mampu berdiri di tengah ruangan sambil memanggil nama Tari. Tari membuka pintu belakang. Angin masuk kencang. Ia melangkah keluar tanpa ditahan. Yudi mencoba menyusul. Tubuhnya berhenti di ambang. Tekanan di dada kembali. Ia berteriak namun suaranya hilang ditelan angin. Tari terus berjalan menuju pohon beringin yang jauh. Langkahnya lambat namun pasti. Di bawah pohon itu tanah pusara retak membentuk lingkaran. Tari berlutut di depan gundukan. Ia menulis di tanah dengan jari. Huruf yang terbentuk terbawa angin, namun maknanya jelas. Pengakuan kesalahan dan permintaan agar diambil. Angin menguat. Tanah di depan lututnya bergerak. Retakan melebar. Tangan pucat muncul dari dalam. Jari-jari itu memegang pergelangan kaki Tari dan menarik. Tari tidak melawan. Tubuhnya bergeser masuk ke dalam lubang yang terbentuk. Tanah longsor menutupi kaki lalu lutut lalu pinggang. Ia menoleh ke arah rumah sekali. Wajahnya tenang. Setelah itu kepala ikut tertutup. Tanah rata kembali dalam waktu singkat, seolah tidak pernah terbuka. Yudi akhirnya berhasil keluar setelah tekanan di dada hilang. Ia berlari menuju pohon beringin. Napasnya pendek. Batuk darah datang di tengah jalan. Ketika sampai, yang ia temukan hanya tanah rata, dan sehelai rambut panjang milik Tari tersangkut di akar pohon. Tidak ada lubang, tidak ada jejak tubuh. Ia menggali dengan tangan kosong. Tanah terasa dingin namun tidak ada apapun di bawahnya. Ia duduk di depan pusara hingga fajar. Angin berhenti. Bau kemenyan yang selama ini menempel di rumah ikut hilang. Keheningan yang datang terasa berbeda. Tidak ada isakan, tidak ada langkah di atap. Hanya sunyi yang dalam. Yudi kembali ke rumah sendirian. Pintu dibiarkan terbuka. Ia duduk di beranda memandang ke arah pohon beringin. Sepanjang hari tidak ada penampakan. Makanan yang dimasak tidak lagi basi. Air sumur kembali jernih. Namun rumah terasa lebih kosong dari sebelumnya. Malam tiba. Yudi menyalakan lampu. Ia menunggu di ruang tamu.
Tidak ada bayangan di cermin, tidak ada tulisan arang di dinding, tidak ada bunyi ketukan. Ia berbaring di kasur yang terlalu lebar dan berhasil tidur tanpa mimpi tentang kuburan terbuka. Hari-hari berikutnya berlalu tanpa gangguan. Yudi mencoba bekerja di bengkel. Gergaji di tangannya stabil kembali. Namun setiap sore ia selalu kembali duduk di beranda menghadap pohon beringin. Tetangga mulai lewat lagi di jalan setapak meski masih dengan wajah waspada. Beberapa menanyakan kabar Tari. Yudi hanya menjawab bahwa ia pergi. Minggu berganti. Jejak hitam di benda-benda rumah perlahan memudar. Luka di leher Yudi mengering menjadi bekas samar, batuk darah berhenti. Ia mulai makan dengan tenang. Namun setiap malam sebelum tidur, ia selalu mendengar dua suara isakan samar dari arah kuburan. Satu suara dikenalnya sebagai milik Reni. Satu lagi menyerupai milik Tari. Isakan itu tidak pernah mendekat ke rumah. Hanya terdengar dari jauh lalu hilang. Suatu pagi Yudi berjalan ke pusara. Tanah sudah rata dan ditutupi rumput baru. Tidak ada retakan. Ia berdiri lama lalu berbalik. Di rumah ia menurunkan sisa foto pernikahan yang masih tersimpan di laci dan membakarnya di tungku. Asap naik lurus tanpa membentuk bayangan. Bulan berganti menjadi musim. Rumah kayu mulai menunjukkan tanda tidak terawat. Cat dinding mengelupas lebih banyak. Atap bocor di beberapa tempat. Yudi tidak memperbaikinya. Ia hanya tinggal di satu ruangan. Bengkel di samping rumah ditutup. Peralatan berkarat. Orang-orang desa mulai melarang anak-anak mendekati rumah itu setelah maghrib. Mereka bilang di sana tinggal seorang pria yang setiap malam duduk di beranda menatap ke arah kuburan. Pria itu tidak pernah menjawab tegur sapa. Matanya selalu mengarah ke pohon beringin. Yudi semakin jarang keluar. Rambutnya memutih lebih cepat, tubuhnya merosot. Setiap malam ia tetap duduk di beranda hingga dini hari. Angin dari sawah membawa bau tanah yang kadang samar-samar menyerupai kemenyan. Ia tidak lagi takut, yang ada hanya menunggu. Di bawah pohon beringin dua sosok perempuan berdiri berdampingan ketika malam mencapai titik tergelap. Satu memakai kebaya putih, satu lagi berambut panjang dengan wajah yang separuh tertutup bayangan. Mereka tidak bergerak, hanya menatap ke arah rumah kayu di tepi sawah. Sesekali angin membuat ujung kebaya dan rambut mereka bergeser. Setelah itu sunyi kembali. Yudi melihat sosok itu dari beranda pada suatu malam. Ia tidak berdiri, tidak memanggil, hanya menatap balik hingga kedua sosok itu pudar pelan sebelum fajar. Keesokan harinya, ia tetap duduk di tempat yang sama. Kursi kayu di beranda sudah aus oleh hujan dan panas. Tahun-tahun berlalu. Rumah itu semakin lapuk, dinding miring di satu sisi, atap bolong. Yudi masih ada di dalamnya. Setiap malam kursi di beranda selalu terisi. Pandangannya tetap ke arah pohon beringin. Di desa, orang-orang sudah berhenti bertanya. Mereka hanya mengingatkan siapapun yang lewat untuk tidak menoleh terlalu lama ke rumah itu. Di bawah pohon beringin tanah tetap rata, rumput tumbuh seragam. Namun pada malam tanpa bulan, dua bayangan perempuan selalu muncul berdiri berdampingan. Mereka menatap siapa saja yang berani berhenti di jalan setapak. Senyum yang sama tertinggal di wajah mereka sebelum angin menerbangkan daun kering dan menutup pandangan. Yudi menunggu di beranda dengan tangan di pangkuan. Napasnya pendek namun stabil. Ia tidak lagi batuk, tidak lagi mencari penjelasan. Yang tinggal hanya kursi kayu, angin dari sawah, dan dua suara isakan yang sesekali terdengar dari jauh lalu hilang di telan gelap. Rumah di tepi sawah itu tetap berdiri, menunggu waktu yang akan meruntuhkannya pelan-pelan. Sementara di bawah pohon beringin dendam sudah selesai, namun kedamaian tidak pernah benar-benar datang.